Salam dan bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ramzun SPG selaku Kepala SDN Bola 2, yang kami hormati Dewan Guru dan staf kependidikan SDN Bola 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat, nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini tanpa kekurangan. Amin. Dan kedua kalinya salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dalam akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini, perkenalkan nama saya Puji dari Setiani dari SDN Bola Agung 2, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pati. Di sini saya akan mensosialisasikan atau mendiseminasikan materi-materi yang telah saya dapatkan selama menjalani pendidikan guru penggerak pada modul 1. Pada modul 1 terdiri dari 4 submodul. Yang pertama adalah modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang pertama, modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan nasional Ki-Hajar Dewantara. Jadi Ki-Hajar Dewantara disingkat biasanya menjadi KHD seperti itu. Filosofis pendidikan nasional Ki-Hajar Dewantara saya rekap atau simpulkan menjadi 8 simpulan. Yang pertama adalah dasar pendidikan KHD adalah menuntut. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka itu bisa mencapai selamat dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan KHD menuntut, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini adalah semboyan yang sudah kita dengar setiap harinya. Kita tahu bahwa ada Ekarso Sentulode, Emadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi Ekarso Sentulode ini di depan kita memberikan contoh, Emadio Mangunkarso di depan kita memberikan semangat, dan Tuturi Handayani di belakang kita adalah mendorong selamat dan bahagia. Jadi kesimpulannya adalah agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan KHD sesuai dengan kodrat anak yaitu merdeka. Maksud kata manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ini dalam KHD pendidikan dan pengajaran dunia tahun 1998. Selain merdeka, kodrat anak yang lain adalah bermain. Jadi anak ini intinya bermain. Bermain maksudnya adalah menyatukan dari pikiran,
Pikiran itu adalah cipta, perasaan atau rasa, kemauan adalah karsa atau karya, kemudian tenaga maksudnya adalah pekerti. Ini sudah ada pada diri anak. Jadi nanti diusahakan adalah dalam pembelajaran di sekolah itu ada permainan, karena sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Nah, pendidikan anak yang lain adalah berpihak pada anak. Dalam bukunya KHD 1922 ini berisi bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak. Jadi kita nggak boleh meminta, tetapi kita berpihak. Jadi kalau berhamba ini menjadi pro dan kontra di Indonesia, karena berhamba ini maksudnya adalah hanya untuk dunia yang maha. Jadi berhamba di sini kita sudah sepakati satu Indonesia diganti dengan berpihak, seperti itu. Nah, dasar pendidikan KHD yang lain adalah bukan tabula rasa. Maksudnya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan dari pendidikan adalah menuntun atau kalau bahasa sekarang adalah memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan dari samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, pertanyaannya dan PR bagi kita adalah bagaimana cara menebalkannya. Jadi setiap anak garisnya pun berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Kemudian dasar pendidikan KHD yang lain adalah budi pekerti. Budi pekerti dibagi dari dua, ada budi dan pekerti. Budi di situ sendiri adalah cipta tadi, cipta atau pikiran, rasa adalah perasaan, karsa atau karya, itu adalah kehendak atau kemauan. Kemudian digabungkan menjadi satu yaitu pekerti. Pekerti maksudnya adalah di sini adalah tenaga agar menjadi keseimbangan atau keselarasan hidup. Kemudian dasar pendidikan KHD yang lain adalah petani. Jadi seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam gaji. Misalnya kita hanya bisa menuntut kondisi gaji itu. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi sesuai biji jagung itu sendiri, kita hanya mengatur. Kemudian fungsi, jadi pesan fungsi kalau pada zaman KHD adalah menuntut, pada zaman abad 21 adalah kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Dan bahasa dari KHD dulu adalah selamat dan bahagia, kalau abad 21 adalah joy, pada joy. Nah, pesan kunci yang terakhir adalah guru dan murid ini berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai selamat dan kebahagiaan sebagai manusia. Dan siswa dan guru ini wajib merdeka belajar yang berkolaborasi bersama untuk menggali, mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan sekadar baik. Ini dalam bukunya dari Nathan Putri Sarjana Pengawas Dinas Pendidikan Farmasi. Nah, kita sampai ke modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak adalah yang pertama adalah mandiri. Mandiri di sini adalah kita sendiri. Jadi kita melakukan pengembangan itu sendiri, kita mencari sendiri, tidak ada
dari misalnya dari ada surat tugas dan sebagainya tidak. Jadi kita mandiri, kemudian kita reflektif. Kita merefleksikan diri. Jadi setelah kita mengajar, setelah kita mengerjakan apa, kita merefleksikan diri. Fungsinya adalah untuk meningkatkan pengembangan kita. Kemudian kita juga berkolaborasi. Kolaborasi di sini adalah kerjasama bersama kepala sekolah, bersama rekan guru, bersama murid, bersama semua stakeholder untuk mencapai cita-cita atau visi dari sekolah itu. Kemudian kita juga melakukan inovatif, menciptakan sesuatu, serta berpihak pada murid. Sedangkan peran kami adalah, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid. Fungsinya apa? Untuk mencapai murid dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini meliputi yang pertama yang nantinya akan digagas oleh Mas Menteri, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, yang keempat adalah kreatif, kelima bergotong royong, dan keenam adalah berkebinekaan global. Nah ini nanti yang akan menjadi kurikulum terbaru kita. Ini dimensi dalam lingkungan pengaruh. Ini pertama adalah menggerakkan diri sendiri, orang lain, institusi, dan lingkungan dan masyarakat. Kemudian modul 1.3. Modul 1.3 ini kita tentang visi guru penggerak. Jadi visi itu apa? Visi adalah pandangan ke depan yang memberikan landasan kuat program apa yang dilaksanakan pada smart didik agar tercapai visi tersebut. Nah yang di bawah ini adalah contoh dari salah satu contoh saja. Selanjutnya visi ini kalau teorinya seperti ini. Jadi kita mau mengajarkan perubahan yang pertama seperti berikut. Jadi dari atas, kemudian pasti ada program kontra, pasti itu karena ini kebiasaan banget. Tapi setelah kita melaksanakan terus, kita melakukan refleksi, kemudian nanti seperti kurva ini kita melakukan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kita melaksanakan pendekatan. Namanya adalah IA. IA itu adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Kekuatan maksudnya di sini adalah kita mencari dukungan dari yang pertama adalah dari kepala sekolah, dari guru, dari semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian pendekatan IA ini juga membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Jadi IA ini berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang sendiri. Tahapan melakukan IA adalah BAGJA. BAGJA di sini adalah akronim dari yang pertama adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, dari mimpi, jaga tanda tangan, dan atur eksekusi. Ini singkatnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah modul 1.4. Modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah modul yang paling terkesan menurut saya, modul yang paling saya favorit menurut saya. Kenapa? Karena bisa merubah saya pribadi dari keluarga saya ataupun dalam kelas saya. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke kontrol. Saja. Nah, jadi perubahan kita akan melakukan perubahan paradigma. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tujuannya ya Bapak Ibu, karena kita berusaha memahami saja, memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga tidak, karena semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu juga tidak, karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda, saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga tidak, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Itu juga tidak disarankan. Kenapa? Kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Atau di sini mudahnya adalah diskusi. Kemudian ada model berpikir menang-kalah. Tapi kita punya teori yaitu menang-menang atau win-win solution. Kemudian ketika kita melihat putra putri kita atau anak di sekolah kita melakukan suatu kesalahan, kita harus tahu kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi untuk anak kecil, remaja, dewasa, bapak ibu guru, semua hanya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya misalnya ada seorang anak pagi sekali ia mengenal temannya, kemudian dia mencuri makanan. Ternyata di rumah dia tidak ada uang atau tidak ada makanan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena untuk mempertahankan hidupnya dia mencuri seperti itu. Kemudian ada yang cinta kasih. Cinta kasih sayang itu misalnya saya punya murid namanya Tiger. Tiger itu kalau bercerita di rumah nggak punya ibu, kurang kasih sayang, kemudian di sekolah dia sering membuat masalah. Berarti kebutuhan dasar dia adalah kurang cinta kasih sayang atau belum. Kemudian ada kebutuhan dasar lagi adalah fun, kesenangan. Jadi dia ingin senang-senang. Mungkin di dalam rumah dia kesenangannya kurang, kemudian dia meluapkan kesenangannya di sekolah, membuat masalah. Kemudian ada kebebasan, dia juga meluapkan masalah itu dengan cara kebebasan. Misalnya disuruh bersepatu hitam, tapi dia bebas dengan kebebasan. Kemudian ada power itu penguasaan. Di depan orang, dia ingin power, dia ingin lebih cantik, dia ingin lebih pintar, dia ingin lebih ganteng, dia ingin nilainya paling tinggi. Kemudian dia membuat masalah-masalah seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah apa yang terjadi apabila saya tidak mau berdoa. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, biasanya untuk menghindarinya agar tidak mendukung, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian ada juga yang melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan, itu juga eksternal. Nah, ini yang akan kita ciptakan di lingkungan sekolah kita adalah motivasi internal dan tujuannya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Jadi bagaimana ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia lebih ke dalam hatinya, tidak untuk mendapat hikmah ataupun mendapat imbalan. Selanjutnya adalah yang pertama adalah adanya peraturan kelas. Kemudian kita jabarkan lagi kepada keyakinan kelas. Sampai yang kelima positif dan budaya positif. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Padahal kita sudah terbiasa ada peraturan. Mengapa harus keyakinan? Ini kita bisa berpikir di lingkungan saja. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Dia mengendarai kendaraan tertentu. Mengapa? Agar keselamatan. Selain itu, nah, dia tidak ditilang. Nah, ketika keyakinan berarti masukkan nilai-nilai kebaikan agar selamat. Kalau peraturan agar tidak ditilang. Nah, ini adalah yang akan didalami pada
pada kurikulum ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan agar menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian dari peraturan dan peraturan. Nah, ini contohnya ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi dia mengembalikan buku ke tempatnya hanya karena peraturan. Tapi kalau punya keyakinan, jadi dia mengembalikan buku itu karena memang tanggung jawabnya. Jadi nilai dari kebajikan ini yang akan dituju. Jadi anak-anak ini nanti kita akan berikan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak hanya sekedar peraturan saja, tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian lanjut, ketika anak bermasalah, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu di sini kita biasanya memberikan hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau ini menyakitkan. Kalau hukuman ini anak pasti sakit. Kalau nggak hatinya fisiknya pasti sakit. Biasanya disuruh putar lapangan 10 kali. Nah, kalau konsekuensi ini tidak nyaman hanya jangka pendek. Contohnya, misalnya anak ada bermasalah, misalnya merobek buku temannya, kemudian yang bisa sudah ditulis 10 lembar dirobek. Jadi anak ini diberi hukuman berlari atau apa seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah anak disuruh berpikir bagaimana mengembalikan hukumannya. Anak disuruh diskusi di situ untuk mengembalikan hukum, nanti dituliskan si anak tersebut, kemudian diberikan lagi hukuman. Jadi hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya seperti itu. Hukuman juga pasti anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa juga tidak menghargai. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia berpikir nilai-nilainya apa nanti yang akan didapat. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman juga. Dan itu hanya sementara kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu dia akan terekam lama. Kemudian setelah anak melakukan kesalahan, ternyata ada 5 posisi kontrol diri. Yang pertama adalah penghibur. Jadi yang pertama harus diberi hukuman. Kemudian yang kedua adalah dibuat merasa bersalah si anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengat. Yang keempat adalah monitor atau memantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, kalau penghukum ini biasanya guru-gurunya patuhi aturan saya atau awas. Jadi guru ini senantiasa ditakuti. Dan ini tidak di level paling rendah. Di level paling rendah yang harus kita jauhi. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berkali sih ibu harus memberitahu kamu, jadi agak lembut. Tapi murid ini juga merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi surat berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi biasanya guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak ada bantuan ya yang bapak selama ini lakukan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian nanti ibu bantu bereskan. Jadi murid ini merasa hal negatif dari posisi teman itu apabila suatu saat guru tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa dan berpikir, saya pikir bapak itu tidak teman saya. Murid merasa dikecewakan. Ini juga tidak dianjurkan. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang dianjurkan adalah pemantau ataupun manajer. Jadi kalau pemantau, guru akan mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
dengan menggunakan sanksi. Sanksi di sini adalah konsekuensi, jadi tidak dengan hukuman. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi itu dengan murid. Kalau pemantau biasanya bilangnya ini, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi anak diminta berdiskusi. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan kehidupan. Catatan. Jadi di sini misalnya guru memiliki buku tadi BP seperti itu, catatan daftar. Dan posisi monitor ini berawal dari teori tadi, skill respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam pengaturan murid. Yang terakhir, jurnal. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi paling tinggi. Posisi terakhir, posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru juga mendukung murid agar dapat menemukan. Jadi ketika ada masalah, murid itu sendiri yang menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi tengah maupun pemantau. Ini paling tinggi. Jadi seorang manajer ini bukannya memisahkan ketika murid memiliki kesalahan, tidak memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah ini paling tinggi dalam teori yaitu manajer. Nah jadi bergerak antara pemantau itu masih tetap ada hadiah atau konsekuensi apa. Jadi kesalahan tadi dicari konsekuensinya. Kalau mulai dari manajer adalah memperbaiki. Jadi kalau pemantau, kalau kamu tidak ingin saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman sebentar. Kemudian kalau manajer, apa yang kamu lakukan? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi didiskusikan untuk memperbaikinya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri dari restitusi ketika terjadi permasalahan yang pertama adalah jadi mereka bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian ketika ada masalah harus ada perbaikan, memperbaiki dirinya. Kemudian ada juga tawanan. Di sini bukan paksaan, tapi didiskusikan. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak disuruh untuk melihat diri dia sendiri. Kemudian yang kelima adalah restitusi mencari tadi kebutuhan dasar yang mendasari pidana. Ketika ada masalah, kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan? Apakah cinta kasih, apakah tadi bertahan hidup, kesenangan, atau kebebasan, ataupun penguasaan atau power. Jadi ada kebutuhan dasar. Jadi anak ini kurangnya apa, kebutuhannya apa. Kemudian nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter. Jadi anak dilihat diajak untuk mencari karakter yang akan dikuatkan atau karakter yang hilang. Jadi bukan tindakan. Restitusi juga fokus kepada solusi. Jika ada permasalahan yang difokuskan adalah solusinya. Kemudian nomor 9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbiasa pada kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, ini adalah contoh dari tiga restitusi. Yang pertama adalah ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak ini diajak berpikir, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian dari suruh menjawab dan sebagainya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tadi adalah anak ini dicari kebutuhan dasarnya apa. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi sebelum pelaksanaan budaya positif, anak disuruh untuk
mencari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu fokusnya pada nilai-nilai, contohnya tadi keselamatan, tanggung jawab, menghormati, menghargai. Jadi tidak hanya peraturan-peraturan kelas saja, tetapi keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Nah, terima kasih paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan untuk Indonesia maju. Untuk bisa membangkitkan motivasi kepada para guru bagaimana paradigma ke depan pembelajaran kita. Jadi saya harapkan apa yang sudah dirintis, yang sudah dimulai dari dulu ini bisa nanti dikembangkan oleh bapak ibu guru yang lain, dan bisa mengikuti pada tahap kelima kalau tidak salah itu ada sehingga nantinya SD kita khususnya itu bisa berkembang lagi. Sekaligus kami dari kepala sekolah berterima kasih kepada Bu Budi yang sudah berinovasi bergerak untuk bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Saya percaya awal dulu sudah baik, tetapi akan lebih baik kalau ada guru-guru yang bisa memotivasi, memberikan inovasi, kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengembangkan cara mengajar, cara mendidik kepada mereka. Saya hanya sarankan hal-hal seperti ini sebetulnya bisa kita sampaikan bisa disampaikan melalui KKG sekolah. Jadwal KKG sekolah itu adalah hari Sabtu. Sebenarnya kalau tidak ada KKG David itu dimanfaatkan untuk KKG sekolah. Bu bisa menyampaikan kepada teman-teman apa yang gagasan apa yang sekiranya bisa mengembangkan sekolah kita. Ini saya dan juga terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan kalian yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga kami dari sekolah bisa mendukung dan untuk bisa mengembangkan kegiatan ini. Jangan sampai aku tidak punya hubungan. Kami semua tetap mendukung kepada Budi dalam kegiatan hari ini. Itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.